Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan surat edaran berisi kebijakan penghentian guru honorer di sekolah negeri per 1 Januari 2027. Rencana ini memicu polemik di masyarakat terkait kesejahteraan guru dan juga keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 mengatur, guru non-ASN yang terdata dalam data pendidikan hanya bisa mengajar sampai 31 Desember 2026. Di SMA Negeri 1 Denpasar, ada 3 orang guru honorer dan ketiganya sudah masuk Dapodik. Surat edaran Kemendikdasmen ini memicu kegelisahan di sekolah, mengingat ketiga guru berpotensi diberhentikan, sementara tenaga mereka masih sangat dibutuhkan. Sampai saat ini, SMA Negeri 1 Denpasar masih kekurangan tenaga guru. Ketiadaan guru honorer dipastikan akan mengganggu proses pembelajaran. Menurut Made Rida, Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, kekurangan guru menjadi persoalan di sebagian besar sekolah negeri di Denpasar. Sedangkan kami baru 2 tahun itu di bulan Juli dan Juni tahun ini. Jadi belum 2 tahun, jadi belum bisa di pengangkatan kemarin juga belum bisa untuk masuk untuk seleksi di ASN-nya. Makanya kalau misalkan aturan itu benar-benar ditegakkan, kami sih bingung jujur aja kalau misalkan aturannya ditegakkan terus kami mau gimana gitu. Harapannya sih kalau misalkan bisa sebelum aturannya ditegaskan ada pengangkatan untuk ASN dan P3K sehingga kami ini bisa ditampung gitu sih Pak. Kita menyikapi terhadap informasi dari Permen nomor 3 Kementerian bahwasanya guru honorer tidak akan diperpanjang, ini sangat menyedihkan. Kenapa? Di SMA 1 Denpasar ada beberapa guru honorer sebanyak 3 orang dan mereka ini sudah masuk Daprodik. Namun karena peraturan tersebut ada kemungkinan hal tersebut akan diberhentikan atau diselesaikan. Dan kita dari lembaga sedih sekali karena lembaga sangat memerlukan tenaga mereka karena kita kekurangan guru. Kalau itu sampai diambil dan diberhentikan, maka akan mengganggu proses pembelajaran. Dan ini terjadi di SMA 1, di sekolah lain banyak sekali gitu. Karena kebetulan saya ketua MKKS, banyak mendapat info juga, hampir di beberapa sekolah negeri ada beberapa guru honorer disebabkan karena sekolah kekurangan guru dalam hal pelajaran tertentu. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 diatur bahwa guru sekolah negeri wajib berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mulai 1 Januari 2027, guru non-ASN tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026 bagi honorer yang terdata di Dapodik per Desember 2024. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah tahun 2026. Pada poin 3 disebutkan, guru non-ASN tetap melaksanakan tugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dalam ketentuan itu juga diatur, penugasan guru non-ASN berlaku hingga 31 Desember 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan rencana penghentian guru honorer di sekolah negeri mulai 2027 merupakan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terkait penataan pegawai non-ASN. Mukti menegaskan, perekrutan dan penugasan guru honorer menjadi kewenangan pemerintah daerah, sementara Kemendikdasmen berfokus pada pembinaan dan peningkatan kompetensi guru termasuk non-ASN. Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramainya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kemenpan RB menyiapkan sejumlah skenario untuk masa transisi kebijakan ini, termasuk status guru honorer ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjamin guru honorer akan bisa tetap mengajar di tahun 2027 nanti. Surat edaran Kemendikdasmen tentang guru honorer justru diklaim untuk memberikan kepastian untuk tidak diberhentikan dan tetap bisa mengajar. Hanya saja, surat edaran ini disusun untuk menyusun pegangan hukum bagi para guru honorer agar bisa statusnya bisa diperpanjang. Jadi dalam surat edaran itu memberikan kepastian, jaminan pada guru non-ASN untuk tetap boleh mengajar, menjamin mereka untuk tidak diberhentikan karena pemerintah daerah butuh pegangan hukum untuk tetap bisa memperpanjang mereka. Jadi itu yang harus dipahami, jangan dicari celah-celah yang lain. Kami itu terus mencari cara agar guru-guru ini jangan sampai tidak mendapatkan kesejahteraannya, diberhentikan, tidak mengajar, sementara sebenarnya kami itu masih butuh, bahkan kekosongan guru sampai angka yang sangat tinggi. Itu yang saya ingin sampaikan guru-guru non-ASN, jangan resah, sekarang inilah kami sedang hadir untuk memastikan Bapak Ibu guru itu tetap bisa mengajar. Jangan khawatir untuk dirumahkan, itu yang paling penting. Di sisi lain, Saudara, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI meminta tidak hanya status guru baru honorer saja yang dipastikan, tetapi kesejahteraan mereka juga diperbaiki, bukan malah penghasilannya dikurangi atau bahkan diberhentikan karena alasan beban anggaran pemerintah daerah yang tidak lagi mampu menyediakan. Harus juga dipastikan, meskipun tadi Bu Dirjen bilang udah disiapkan gitu tuh skema-skema yang selama ini ada gitu dan lain-lain gitu. Tetapi tadi ketika kemudian daerah kan kementerian juga sedang membuka laporan kan, waktu itu juga saya membaca ya bahwa silahkan dilaporkan kalau memang pemerintah daerahnya nggak mampu. Nah sekarang ini ketidakmampunya seberapa sehingga Kementerian Pendidikan menurut saya kan jadi bisa menghitung gitu ya, dan ini nanti harus ke Pak Lalu nih DPR gitu kan ya. Kemudian bagaimana kami FSGI adalah bagaimana memastikan guru-guru ini dengan status tadi barunya tadi gitu ya, itu tetap digaji gitu, tetap dibayar, pastikan gitu mereka berubah status tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah bukan malah dikurangi atau mereka daerah nggak mampu terus mereka jadi hilang gitu atau tidak dengan tanda kutip jadi dipecat kan begitu. Nah itu yang kita harus hindari gitu. Saudara, Kompas Siang akan kembali usai jeda dengan informasi setelah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur menjadi sorotan, kini Pemprov Kalimantan Timur menjelaskan soal anggaran laundry yang mencapai 450 juta rupiah.